Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi berkah. Amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam. Semoga tercurah kepada baginda alam. Beliau sebagai rahmatan lil alamin, pendobrak kejahatan, penegak keadilan, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 1. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah senangnya belajar surat An-Nasr. Bersama saya, Helawati SPDI. Sebelum kita melakukan pembelajaran atau melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita ini diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, sehat selalu, menjadi orang yang soleh dan soleha. Marilah kita membacakan surat Ummul Quran dan doa sebelum belajar. Bibarokatihim surati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafir lana wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Senangnya belajar surat An-Nasr. Sudahkah kalian hafal surat An-Nasr? Tentu sudah, bukan? Anak muslim dan muslimat harus hafal surat An-Nasr. Surat ini termasuk surat pendek yang mudah dihafalkan. Agar hafalanmu tidak mudah hilang, bacalah berulang-ulang surat ini di dalam sholat atau pada setiap ada kesempatan. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Kata An-Nasr berarti pertolongan yang diambil dari ayat pertama surat An-Nasr. Surat ini menerangkan tentang berita gembira, tentang kemenangan yang akan diraih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Nah, ayo pastikan segera bahwa kalian mampu menghafal surat An-Nasr. A. Membaca kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. An-Nasr berarti pertolongan. Hal itu sesuai dengan kandungannya yang menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam.
Surat An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fathul Mekah. Arti Fathul Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai, dan Nabi Muhammad SAW mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka untuk menyembah berhala. Penduduk kota Mekah menerima ajakan Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah untuk kaum muslimin sejak saat itu. Umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, setelah mengetahui sejarah surat An-Nasr, mari kita teruskan dengan membaca surat An-Nasr dengan makhorijul huruf dan tajwid yang benar. Sebelum membacanya, kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ketika membaca kalimat dalam surat An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhorijul huruf dan tajwid. Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sedangkan tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat. Apakah dibaca panjang atau pendek? Apakah dibaca terang atau samar atau mendengung? Sebagai umat Islam yang baik, seharusnya kita mampu membaca dan menulis Al-Quran dengan baik. Tidak hanya pandai membacanya, tetapi juga mampu menuliskannya. Bentuk tulisan huruf hijaiyah kadang berubah-ubah. Misalnya ketika huruf sedang berdiri sendiri maupun berangkai dalam suatu kalimat, beberapa huruf memiliki bentuk yang sama persis. Yang membedakan hanya terdapat titik di atas atau di bawahnya. Menuliskan huruf Al-Quran dimulai dari arah kanan. Ini sama dengan saat membaca tulisan Arab. Sebagai kesimpulannya, kita harus mampu membaca, menulis, dan memahami juga mengamalkan surat An-Nasr dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi harus benar saat membacanya di dalam sholat. Ketika kalian melaksanakan sholat, bacalah surat An-Nasr setelah membaca surat Al-Fatihah. Semakin sering kalian membaca, semakin cepat kalian menghafalnya. Menghafalkan surat An-Nasr harus dengan rasa percaya diri. Mintalah ayah dan ibu membimbing kalian di rumah. Dengan belajar keras, kalian akan berhasil. Jangan pernah putus asa, karena putus asa adalah dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran surat An-Nasr pada kesempatan kali ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.